titik. Jadi wali itu terbagi menjadi dua. Yang pertama wali nasab dan wali hakim. Jadi kalau wali nasab itu berarti ada hubungan dengan nasabnya, dengan keturunan di atas, maksudnya dengan atas daripada nasab. Kalau wali hakim berarti di sini dikatakan pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu. Nah, untuk wali yang berhak menjadi wali di sini ada 11. Yang pertama, ini dari yang pertama sampai yang paling akhir, yang paling lemah. Yang pertama adalah ayah. Jadi seorang perempuan wali yang paling kuat yang pertama adalah ayah. Seorang ayah. Yang kedua adalah kakek dari pihak bapak dan terus ke atas. Jadi kalau ayah tidak ada, maka yang kedua adalah kakeknya terus ke atas. Kemudian kalau tidak ada lagi, yakni saudara laki-laki sekandung, saudara laki-lakinya sekandung. Kemudian kalau tidak ada lagi, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Berarti ini apa namanya? Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ponakan ini. Ini ponakan. Tapi yang sekandung. Kalau tidak ada lagi yang nomor 6, anak laki-laki saudara laki-laki bapak. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak, apa namanya? Sepupu. Kalau tidak, kalau ponakan, setelah ponakan tadi sepupu. Yang nomor 7, paman sekandung. Ini maksudnya paman adalah saudaranya bapak. Ini boleh menjadi wali sekandung. Yang nomor 8, paman saudara bapak sebapak. Tidak seibu, tidak bapak berarti. Yang nomor 9 adalah anak laki-laki dari paman sekandung. Berarti apa namanya? Sepupu. Yang nomor 10, anak laki-laki dari paman sebapak. Tadi anak laki-laki dari paman sekandung. Yang 10 anak laki-laki dari paman sebapak. Yang nomor 11 adalah hakim. Diwakilkan kepada hakim. Nah, kemudian ini ceritanya ada wali mujibir. Keterangannya selanjutnya adalah wali mujibir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah balik, berakal, sudah balik dan sudah berakal. Balik berarti usianya berapa? 15. Balik kalau laki-laki itu usia 9 tahun dan sudah mimpi basah. Kalau 9 tahun, 10, 11 belum mimpi basah, terakhir ditunggu sampai usia 19 tahun. Kalau masih belum mimpi basah, berarti baliknya itu dikarenakan usia. Jadi tidak harus menunggu mimpi basah. Sama dengan perempuan, cuma bedanya kalau perempuan head dimulai dari usia 9 tahun dan sudah keluar darah haid. Kalau tidak keluar usia 9, 10, 11, maka berakhir di usia 15. Meskipun dia belum keluar darah haid. Umur 15 belum keluar, maka haidnya dengan apa? Dengan usia. Itu laki-laki dan perempuan. Wali mujibir berakal. Dan wali mujibir ini tidak ada izin terlebih dahulu kepadanya. Maksudnya kepada yang dinikahkan.
Jadi menikahkan tanpa izin daripada yang perempuan, kan sudah dijelaskan sebelumnya kalau perempuan nggak bisa milih karena yang menentukan adalah seorang wali. Dalam hal ini bisa bapaknya. Yang berhak menjadi wali mujbir ini adalah bapak dan kakek. Nah, ibu perempuan tidak bisa jadi wali. Bapak dan kakek yang dapat menjadi wali mujbir. Ini bedanya di sini, tidak ada izin dari yang bersangkutan yang dinikahkan, tapi sudah balik, sudah berakal. Nah, apa wali mujbir? Ini kan wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya. Dia punya anak perempuan, balik dan sudah berakal, tapi tidak dengan seizin perempuannya menikahkan. Itu namanya wali mujbir tanpa seizin. Kalau bahasa sekarang perjodohan, dijodohkan oleh orang tuanya. Boleh kalau perempuan memang seperti itu, karena keputusan perempuan itu ada di wali, ada di bapaknya. Dalam hal ini wali kan bisa bapak. Jadi meskipun nggak mau yang perempuan, tetap harus mau karena tidak bisa memberikan keputusan kalau sesuai agama. Sah ini kan kita. Sah meskipun dengan berat hati yang perempuan, tetap sah pernikahannya kalau sudah keputusan daripada wali mujbir. Kemudian yang barusan ditulis wali hakim. Yang dimaksud wali hakim ini adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam di Indonesia ini, tanggung jawab ini dikuasakan kepada Menteri Agama, selanjutnya dikuasakan pada pegawai pencatat nikah. Dengan kata lain, bertindak sebagai wali hakim Indonesia adalah para pegawai pencatat nikah. Itu kalau wali hakim. Sini ada hadis Nabi, as-sultanu waliyun man la waliyalahu. Seorang sultan itu kan raja artinya. Tapi yang dimaksud adalah hakim atau penguasa, adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Jadi kalau tidak punya wali, maka seorang hakim boleh menjadi Sultan wali. Sultan itu hakim. Sebab-sebab perempuan boleh berwali hakim. Ada sebab-sebabnya, ada 8. Yang pertama, tidak ada wali nasab. Tidak punya bapak, nggak ada wali nasab, kakek nggak ada. Tadi yang disebutkan tidak ada. Maka yang dijadikan wali adalah hakim. Kemudian yang nomor 2, yang lebih dekat, wali yang lebih dekat tidak mencukupi syarat sebagai wali, dan wali yang jauh tidak ada. Wali yang dekat, ada wali yang dekat itu tidak mencukupi syarat-syaratnya sebagai wali, dan wali yang jauh tidak ada. Yang ketiga, wali yang lebih dekat tidak berada di tempat. Ini bapaknya, kakeknya nggak ada di Malaysia, ada di Arab Saudi, berada di tempat yang jauh atau di luar wilayahnya, sejauh perjalanan safar yang memperbolehkan seorang mengqashar sholatnya. Qashar ini perjalanannya macam-macam. Ada yang mengatakan 80 kilometer, ada yang mengatakan 90 kilometer, 19 kilometer. Kalau dari Jember ini ke Pasuruan sudah sampai jarak Qashar. Kalau Jember ke Banyuwangi itu perkiraan Jember Banyuwangi ini 110 km. Jember ke Banyuwangi. Jadi sudah melebihi daripada batas jarak untuk
Qashar. Kalau qashar berarti gimana kan sholatnya? Disambung. Di qashar kalau jamak dibunyikan atau disambung. Kalau qashar diperingkas, diperpendek, maksudnya lebih diperingkas. Yang boleh di qashar adalah sholat Zuhur. zuhur, asar, apalagi isya. Sholat yang rakaatnya 4. 3. Kalau 3 berapa qasharnya? Telur. Tetap ya. Oke. Nah, itu. Gimana niatnya? Yang sambung ini. Niat jamak gimana? Sholli fatuduri jam'ah Yang taksiri. takdimin Mana sih? manasi wassalamualaikum ta'ala. Ada yang lebih ringkas lagi, tapi ini bukan untuk santri sebenarnya, untuk orang-orang yang sulit untuk mengatakan bahasa Arab. Ya, ketika sampai mengqashar sholat atau menjamak sholat, itu langsung sampai niat sholat zuhur, sholli fatuduri arba'a rakaatin Fadlullah Ta'ala. Sudah. Setelah itu sampean takbir. Setelah takbir itu niat dalam hati dengan bahasa apa saja. Saya niat menarik sholat asar ke sholat ini. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai yang namanya menjamak sholat. Jadi tidak harus lafaz niatnya itu disampaikan atau dibaca ketika membaca niat. Niatnya itu boleh ketika pertengahan sholat. Jadi nggak usah panjang-panjang membaca ketika niat. Seperti itu. Asalnya juga sama. Saya niat mengumpulkan sholat asar. Sudah saya akhiri pertemuan ini, yang akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.